Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi peternakan para PS. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengolahan atau pengelolaan limbah peternakan ayam petelur. Sisi lain dari pemeliharaan ayam petelur adalah adanya limbah berupa feses atau kotoran dari peternakan ayam petelur tersebut. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena ini juga sangat mempengaruhi dalam peternakan ayam petelur kita, baik secara teknis, yaitu tentang kesehatan ayamnya, juga masalah non teknis berupa gangguan terhadap lingkungan kalau kita tidak mengelola dengan baik dan tepat tentang pengolahan atau pengelolaan feses, limbah feses tersebut. Di video sebelumnya, di video yang lalu kita juga pernah membahas tentang pengolahan limbah ini ya. Tapi konteksnya waktu itu adalah bawahnya itu kolam atau air. Itu di kandang saya yang satu memang bawahnya kolam atau air. Nah, kali ini kita akan membahas untuk yang kandang yang bawahnya tanah atau daratan. Di kandang yang ini saya memang bawahnya tidak menggunakan kolam karena memang debit airnya tidak memungkinkan. Kalau saat-saat musim kayak gini debit airnya banyak, tapi kalau pas lagi kondisi kemarau memang debit airnya kecil dan susah untuk mendapatkan air. Bahkan kadang-kadang harus rebutan antar petani karena untuk pertanian ya. Sehingga di sini saya menggunakan bawahnya tanah ya atau daratan. Nah, nanti seperti apa pengelolaannya kita saksikan sampai selesai. Mungkin teman-teman pernah melihat kotoran ayam yang sampai menggunung ya, sampai menggunung dan tidak harus selalu diambil. Kadang-kadang juga ngambilnya setelah ayam dipanen atau diapkir baru diambil kotorannya yang sudah menggunung itu. Terutama di daerah Blitar ya. Saya dulu hidup di Blitar sekitar 2,5 tahun, saya jadi technical service di sana. Jadi saya paham betul di sana memang kondisinya seperti itu. Tapi itu tidak bisa diimplementasikan di daerah lain dengan kondisi yang berbeda ya. Jadi kondisi di satu tempat itu tidak bisa serta-merta diimplementasikan di kondisi yang lain, di tempat yang lain. Misalnya di Blitar itu memang cuacanya di sana cenderung panas. Di sana daerah-daerah kayak di Jatilengger, Poluan dan lain-lain itu memang tanahnya tanah berpasir ya. Tanahnya berpasir, mudah menyerap airnya dan juga didukung dengan cuaca yang panas sehingga kotorannya pun tanpa harus sering-sering diambil tidak masalah, bahkan sampai menggunung seperti itu. Tapi lain dengan di daerah saya yang sekarang, tempat tinggal saya di Banjarnegara ini kondisinya relatif tidak terlalu panas, tanahnya juga relatif lembab sehingga tidak bisa sampai kotorannya sampai dibiarkan terlalu lama, sehingga harus selalu dikelola dengan tepat. Beda daerah ya atau beda provinsi gitu. Saya di satu kandang ini juga ternyata pengelolaannya tidak bisa disamakan. Nanti kita lihat di masing-masing kandang. Jadi saya ada kandang yang memang kondisinya tanahnya kering, dapat paparan cahaya yang cukup banyak sehingga kotorannya juga selalu kering di situ. Tapi nanti saya ada kandang yang di tengah itu paparan cahaya yang tidak terlalu banyak dan tanahnya memang cenderung lembab terus sehingga kalau disamakan itu kondisinya lain. Yang tengah itu selalu becek terus. Nah, itu kita perlu pengelolaan yang berbeda walaupun ini satu lokasi kandang ya. Satu lokasi kandang aja bisa berbeda cara pengelolaannya, apalagi beda lokasi, beda kecamatan, beda desa, beda ketinggian, beda kelembapan, apalagi beda provinsi. Itu memang tidak bisa disamakan. Jadi walaupun satu lokasi pun menyesuaikan dengan kondisinya. Kalau memang kondisinya berbeda ya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Sebenarnya paling mudah itu kotoran itu dijual ya, sebenarnya seperti itu. Tapi seringkali kita ada kendala kepentingan mereka dengan kepentingan kita lain. Mereka mengambil kotoran di kandang kita itu berdasarkan kebutuhan mereka. Kalau sudah ada pesanan misalnya, atau sudah mau menanam misalnya seperti itu. Sementara kita kotoran kan terus-terusan setiap hari harus keluar. Setiap hari ayam terus mengeluarkan kotoran. Nah, itu kita punya kepentingan yang berbeda dengan mereka, sehingga kita perlu menyiapkan alternatif selain dijual,
dijual ya, tapi kita juga menyiapkan alternatif kalau misalnya kok belum bisa terjual, kita seperti apa. Nah itu yang pertama kita bahas dulu yang ini ya. Jadi saya mencontek punya teman peternak ya, pakai seperti ini. Jadi ya kalau kandang yang satunya tanpa harus seperti ini, kotorannya tetap kering, nanti bisa dilihat kotorannya tetap bisa kering. Tapi kalau kandang sini kami sudah mencoba aliran airnya dibereskan, tanahnya ditinggikan, tapi tetap saja kotorannya selalu basah ya. Makanya kami mencoba seperti ini, dikasih bahasa sininya pelupuh ya. Harapannya kotoran jatuh ke sini tidak langsung ke tanah, nanti kotorannya tidak terlalu lembab dan airnya nanti turun jatuh, dan kotoran yang di atas ini relatif kering dan akhirnya tidak terlalu menimbulkan bau yang terlalu menyengat. Kalau kotoran tetap bau ya, tapi setidaknya meminimalisir. Nah alternatifnya itu yang pertama, ini yang kandang depan juga ini belum isi ayam, ini juga saya kasih pelupuh juga karena ini sangat dekat dengan jalan, jadi saya cari aman pakai pelupuh. Tapi kandang yang bawah ini dan kandang yang paling timur tanpa pakai itu kotorannya sudah kering. Nah alternatifnya apa selain dijual? Yang pertama, nah ini kolam kecil ini untuk penampungan ya, jadi kalau misalnya kok ada kotoran yang terlalu becek, ada setnya dan lain-lain, itu biasanya dikasih makan ke lelenya itu. Nah alternatif lain itu dibuat pupuk, jadi kami di bawah sini kami membuat tempat pengolahan ya. Jadi kami membuat tempat pengolahan untuk mengolah pupuk. Jadi kotoran yang ada di kandang ini kalau pas tidak diambil sama bakul kotoran, itu diangkut ke sana, ke bawah sana, ke tempat pengolahan pupuk, dan di sana diolah jadi pupuk. Nah setelah jadi pupuk, harapannya nanti bisa dimanfaatkan untuk pertanian ya. Baik itu kami nanti mungkin bisa nanam sendiri, atau nanti untuk bisa dijual ke petani, atau nanti mungkin bisa dikerjasamakan. Itu masih belum ya, saya masih tahap uji coba. Kemarin baru ngobrol-ngobrol sama beberapa petani untuk rencana untuk dikerjasamakan, untuk ada pupuk di sini nanti dikerjasamakan dengan petani. Itu masih wacana ya, jadi kami masih eksperimen mencoba pupuk ini bagusnya seperti apa, dibikinnya seperti apa, pengolahan pupuknya yang paling efisien seperti apa. Kami masih eksperimen ya. Kami pakai beberapa metode untuk pembuatan pupuknya, ada yang aerob, ada yang anaerob. Kita masih mencoba mana yang paling efisien. Nah ini pupuk yang sudah jadi seperti ini teksturnya seperti tanah ya. Jadi kalau yang niat banget dijual, sebenarnya mereka ada ditambahkan arang sekam ya. Itu tujuannya untuk biar teksturnya lebih bagus, warnanya lebih hitam, jadi lebih meyakinkan ya. Tapi kalau isi sebenarnya sama aja. Ini yang kondisi seperti tanah seperti ini dengan yang warnanya hitam itu juga sebenarnya sama aja. Cuman ini belum dipoles lah. Kalau misalnya yang pakai arang sekam kan memang itu dipoles ya, biar lebih menarik, warnanya lebih hitam apa, jadi lebih menarik. Contohnya biar pemanis di depan kita bikin seperti ini. Sini juga ada, ini untuk tanaman cabai, sawi, jasim, kita tanam sini untuk contoh dan untuk pemanis di depan kandang. Selain sebagai pemanis, nanti juga kalau tetangga mau bikin atau mau ngambil dipersilahkan. Mau buat nyayur mungkin, kalau saya sendiri juga kadang bikin mie di sini, juga bisa buat bikin mie di sini. Kira-kira seperti itu video kita kali ini tentang pengolahan limbah peternakan ayam petelur. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kandang teman-teman semuanya dan bisa jadi solusi. Terima kasih, jangan lupa subscribe channelnya dan terus tonton videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.